Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi tentang Islam di Andalusia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah dengan NIM 2416010050. Perkenalkan, nama saya Laila Sari Nasution dengan NIM 2416010036. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir, NIM 2416010064. Perkenalkan, nama saya Fitriatul Hayani dengan NIM 2416010051. Latar belakang. Beberapa poin latar belakang Andalusia. 1. Andalusia adalah satu sebutan wilayah di semenanjung Iberia atau Eropa Barat. 2. Berasal dari kata Pandal, nama suku yang mendiami wilayah tersebut. 3. Kata Pandal berkembang menjadi Pandaloci, Andalusia. 4. Andalusia sekarang adalah Spanyol. Proses masuknya Islam ke Andalusia. Di Andalusia terjadi pergolakan politik antara penguasa kerajaan Gothia dengan Graf Julian. Graf Julian meminta bantuan Musa bin Nasir atau gubernur Afrika Utara atas izin pemerintahan Bani Umayyah atau Khalifah Walid bin Abdul Malik. Dikirim pasukan Islam dipimpin oleh Tariq bin Zaid. Terjadi perang Zeres antara pasukan Rodenik dan melawan pasukan Tariq bin Zaid. Akhirnya pada tahun 711 Masehi, Islam mulai masuk ke wilayah Andalusia. Faktor masuknya Islam ke Andalusia. Faktor eksternal. Perlawanan oleh kelompok agama yang berbeda penguasa. Yang kedua, hubungan Muslim dengan umat Kristen di Afrika Utara sangat terbuka, bersama melawan penguasa yang zalim. Yang ketiga, agama Islam yang melawan misi perdamaian, toleransi, dan kesejahteraan dan keadilan. Faktor masuknya Islam ke Andalusia. Faktor internal. Yang pertama, keadaan kerajaan Gothia yang rapuh terjadi berbagai gejolak. Yang kedua, penguasa Gothia yang tidak toleran terhadap penganut agama lain, terutama terhadap Yahudi. Yang ketiga, penguasa yang kejam, terjadi kekerasan dan paksaan. Yang keempat, keadaan ekonomi yang terpuruk. Ibrah masuknya Islam ke Andalusia. Yang pertama, keberhasilan dakwah atau perluasan Islam yang mengedepankan perdamaian, kesejahteraan, toleransi, dan keadilan. Yang kedua, Islam menjadi besar dan kuat di Andalusia. Yang ketiga, Andalusia sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan Islam yang mampu menenggelamkan kemajuan Eropa saat itu. Yang keempat, kejayaan dan perkembangan Islam di Andalusia. Masa kejayaan Islam di Andalusia. Poin yang A, dinasti Umayyah di Andalusia. Yang pertama, Abdurrahman I itu berkuasa pada tahun 756 sampai 788 Masehi. Mendirikan Emirat Cordoba. Yang kedua, Abdurrahman III itu berkuasa pada tahun 912 sampai 961 Masehi. Mengangkat dirinya sebagai khalifah, menjadikan Cordoba pusat politik, ilmu pengetahuan, dan budaya. Yang ketiga, Al-Hakam II berkuasa dari tahun 961 sampai 976 Masehi, yaitu kinerjanya memperluas perpustakaan Cordoba hingga menjadi terbesar di Eropa. Yang B, bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, matematika. Al-Majriti memperkenalkan angka desimal dan aljabar. Yang kedua, kedokteran. Al-Zahrawi menulis Al-Tasrif, buku bedah yang menjadi referensi di Eropa. Yang ketiga, filsafat. Ibnu Rushd atau Averroes menjadi tokoh penting dalam filsafat, terutama dalam menghidupkan karya-karya Aristoteles. C. Seni dan arsitektur. Yang pertama adalah Masjid Cordoba, ikon seni
Islam dengan lengkungan ganda. Yang kedua adalah Istana Alhambra, simbol kejayaan seni Islam di Granada. Yang ketiga, Medina Az-Zahra, yaitu istana megah yang dibangun oleh Abdurrahman III. D. Ekonomi dan perdagangan. Andalusia menjadi pusat perdagangan internasional menghubungkan Eropa, dunia Islam, dan Afrika. E. Kehidupan sosial. Kehidupan multikultural, Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan. Dan materi terakhir adalah faktor kemunduran Islam di Andalusia. Yang pertama adalah munculnya kerajaan kecil, contohnya Taifas. Yang kedua adalah tekanan dari kerajaan Kristen, contohnya Reconquista. Yang ketiga, lemahnya dinasti penguasa. 4. Ketergantungan pada bantuan eksternal. 5. Dekadensi dan kemunduran moral. 6. Kejatuhan Granada pada tahun 1492.